Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa atau lebih dikenal dengan Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, tanggal 23 Februari tahun 1973. Beliau wafat di Jakarta, tanggal 15 September tahun 2013 pada usia 40 tahun. Habib Munzir merupakan pimpinan Majelis Rasulullah. Habib Munzir merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Rahmah binti Hashim Al-Musawa. Ayahnya bernama Fuad yang lahir di Palembang dan dibesarkan di Mekah. Setelah lulus pendidikan jurnalistik di New York University, Amerika Serikat, ayahnya kemudian bekerja sebagai seorang wartawan di harian Berita Yuda, yang lalu menjadi Berita Buana. Masa kecil Habib Munzir dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat bersama saudara-saudaranya, Ramzi, Nabil Al-Musawa, serta Lulu Musawa. Ayahnya meninggal dunia tahun 1996 dan dimakamkan di Cipanas, Jawa Barat. Setelah ia menyelesaikan sekolah menengah atas, Habib Munzir mulai mendalami ilmu syariah Islam di Ma'had As-Sakafah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Beliau lalu mengambil kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi, Jakarta Timur. Ia memperdalam lagi ilmu syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur, yang dipimpin oleh Habib Nakib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau banyak menimba ilmu di Ma'had Al-Khairat, dan disinilah beliau kenal dengan Habib Umar bin Hafiz yang kemudian diteruskan ke Ma'had Darul Mustafa di pesantren Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Tarim Hadramaut, Yaman pada tahun 1994 untuk mendalami bidang syariah selama 4 tahun. Di sana ia mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatur rasul, ilmu dakwah, dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Habib Munzir Al-Musawa kembali ke Indonesia pada tahun 1998 dan mulai berdakwah dengan mengunjungi rumah-rumah, duduk dan bercengkerama dengan mereka. Habib Munzir juga kerap memberi jalan keluar dalam segala permasalahan. Atas permintaan orang sekitar, maka mulailah Habib Munzir membuka majelis. Jumlah hadirin sekitar 6 orang. Ia terus berdakwah dengan menyebarkan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati pendengar sejuk. Berikut akan dikisahkan Habib Munzir mencium tangan preman Tanjung Priok. Sebelum melanjutkan kisahnya, alangkah baiknya like, komen dan subscribe channel Bedeguk 2020, karena subscribe itu gratis. Dikisahkan oleh Habib Munzir di suatu daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tempat yang sangat rawan dengan kriminal, pernah ada seorang preman yang hobinya mabuk, sering menyiksa bahkan tak segan-segan membunuh orang. Ia adalah bos preman yang konon kebal dan menguasai ilmu-ilmu kejahatan. Suatu ketika ada pemuda sekitar wilayah tersebut ingin mengadakan majelis, namun takut pada preman kejam itu. Lantas ia mengadu pada Habib Munzir. Habib Munzir mendatangi rumahnya, lalu mengucapkan salam, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya mendelik, dengan raut muka bengis sambil melihat Habib Munzir dari atas ke bawah, seraya berkata, "Mau apa kamu?" Lalu Habib Munzir mengulurkan tangan dan kemudian Habib Munzir mencium tangan si preman, seraya memandang wajah preman tersebut dengan lembut dan penuh keramahan. Habib memulai pembicaraan dengan suara rendah dan lembut, "Saya mau mewakili pemuda di sini, untuk mohon restu dan izin pada Bapak, agar mereka diizinkan membuat majelis di musola dekat sini.
Mendengar ucapan Habib Munzir, tiba-tiba ia terdiam. Ia roboh terduduk di kursinya dan menunduk. Ia menutup kedua matanya. Saat ia mengangkat kepalanya, Habib Munzir tersentak. Beliau mengira preman tersebut akan menghardik dan mengusir beliau. Ternyata wajah preman tersebut memerah dan matanya sudah penuh dengan air mata yang banyak. Ia terseduh-seduh berkata, "Seumur hidup saya belum pernah ada ustadz datang ke rumah saya. Lalu kini, Pak Ustadz datang ke rumah saya, mencium tangan saya. Tangan ini belum pernah dicium siapapun. Bahkan anak-anak saya pun jijik dan tak pernah mencium tangan saya. Semua tamu saya adalah penjahat, mengadukan musuhnya untuk dibantai, menghamburkan uangnya pada saya agar saya berbuat jahat. Lalu kini datang tamu minta izin pengajian pada saya. Saya ini bajingan, kenapa minta izin pengajian suci pada bajingan seperti saya?" Lalu ia menciumi tangan Habib Munzir sambil menangis. Sejak saat itu ia bertobat. Ia sholat, ia meninggalkan minuman keras, dan segala bentuk kriminal. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah biografi dan kisah Habib Munzir yang mencium tangan preman. Semoga hikmah dan barokah mengalir, dan semoga karunia Allah senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Amin amin ya robbal alamin. Salam Bedeguk 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.